lagi Yaya Duta, salam petani Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya untuk wawasan pertanian yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, untuk kali ini dikarenakan kita musim penghujan, dan musim penghujan itu kebanyakan padi terkadang rebah. Bagaimana sih cara menghindari kerebahan dari tanaman padi? Jadi saya akan memberikan tips untuk menghindari kerebahan tanaman padi. Yang pertama, pilih bibit padi yang dominan pohonnya tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi yang pohonnya yang enggak tinggi, yang pendek-pendek, jadi model ciherang dan lain sebagainya. Untuk penanaman tanaman yang tinggi, misalkan ini, kalau ini tinggi teman-teman, ini Inpari, jenis Inpari 32. Kalau biasanya kalau yang menggunakan Inpari, kalau musim penghujan itu harus menggunakan Inpari 30 yang agak pendek teman-teman. Inpari ini hasilnya juga lumayan banyak. Dan seperti ini, jadi bagaimana sih kita mengidentifikasi tanaman tingkat kerebahannya sangat tinggi? Ya pertama, curah hujan. Ya, karena kan di musim hujan, curah hujan dan angin itu sangat kencang teman-teman. Kalau curah hujan yang tinggi, kadang di curah hujan itu mengandung zat hijau daun teman-teman. Jadi kesuburan tanaman itu jadi sangat subur, dan akaran padinya terkadang itu kurang banyak, jadi mengakibatkan roboh, dan batang padinya sangat kecil. Jadi tanaman padi itu rata-rata kekurangan fosfat. Untuk mengecek atau tanaman padi kita rebah atau tidak, jadi kita harus melihat figur tanamannya dulu teman-teman. Jadi kita harus melihat batang. Dari batang tersebut teman-teman, kalau batangnya kecil seperti ini, nggak montok, jadi tanaman padi kita kekurangan unsur fosfat teman-teman. Usahakan unsur fosfat, jadi kita ambil unsur fosfat yang spray aja teman-teman. Jadi nanti cari merek di toko pertanian unsur fosfat yang tinggi, kandungan fosfatnya kalau nggak salah 60%, dan N-nya di sana sekitar 15%. N-nya itu tidak pengaruh kalau fosfatnya 60%, dikarenakan 1:4, jadi N-nya itu hanya jadi sebagai zat pelarut aja teman-teman. Jadi gunakan unsur fosfat. Bagaimana penggunaannya nanti saya akan paparkan. Jadi lihat batangnya, kalau kecil berarti dia kekurangan fosfat. Kekurangan fosfat ini rentan dengan rebah. Dan seperti itu nanti juga kita harus mengecek hijau daunnya teman-teman. Kalau daun terlalu hijau, ya rentan juga untuk rebah. Kalau daun seperti ini, hijau, sangat hijau. Kalau sangat hijau, teman-teman nanti gunakan dulu monokalium fosfat untuk menurunkan zat N-nya. Karena curah hujan juga mengandung zat hijau daun, jadi pupuk yang di bawah juga terlalu banyak nitrogennya, N-nya. Jadi teman-teman turunkan dulu N-nya menggunakan monokalium fosfat. Penggunaan monokalium fosfat bisa digunakan umur 50 hari ke atas. 50 hari, 55 hari. Jadi teman-teman tinggal datang di toko pertanian, cari monokalium fosfat atau merek MKP. Tapi perusahaannya banyak teman-teman, perusahaan apa aja. MKP aja, monokalium fosfat. Itu nanti zat hijau daunnya turun. Saya sudah turun teman-teman, misalkan aplikasikan di umur 50 hari, dikarenakan N sudah tidak dibutuhkan. Kalau N itu pembentukan anakan padi. Jadi kita gunakan monokalium fosfat untuk menurunkan zat hijau daun. Ketika hijau daunnya sudah turun, aplikasi berikutnya teman-teman cari pupuk yang fosfatnya tinggi teman-teman. Kandungan fosfatnya yang tinggi. Sesudah kandungan fosfatnya yang tinggi, alangkah lebih baik misalkan 50 sudah diturunkan, 55 kita aplikasi lagi, atau umur 60 nanti kita aplikasikan lagi silika teman-teman. Silika juga untuk memperkuat batang nanti. Jadi kuncinya teman-teman, untuk menghadapi rebah tanaman padi, kita cek daun wah terlalu hijau, berarti tanaman itu nggak tegar teman-teman. Kena angin juga dia akan bergoyang, itu rentan untuk rebah. Jadi turunkan dulu hijau daunnya sama monokalium fosfat, perkuat batangnya oleh unsur fosfat yang tinggi, pupuk spray aja. Penggunaannya itu monokalium fosfat itu 2-3 sendok. Sama juga untuk penggunaan fosfat yang tinggi 2-3 sendok. Jadi sekitaran luasan 7.000 meter itu menggunakan cukup 1 bungkus dan 1 kilo. Itu bisa per 7.000 meter atau per hektar 1 bungkus itu. Nah terus teman-teman, kalau memang ingin dikuatkan lagi, teman-teman tinggal beli unsurnya silika teman-teman. Silika itu bisa diaplikasikan di umur 60 atau 65. Jadi 3 produk tersebut aplikasikan, pertama monokalium fosfat, yang kedua unsur fosfatnya yang tinggi, yang terakhir silika teman-teman. Cuma 3 bahan aktif tersebut yang bisa menangani tahan rebah teman-teman. Jadi ketika curah hujan yang sangat tinggi, kerebahan pun akan tertahan oleh kandungan tersebut teman-teman. Jadi gunakan 3 bahan tersebut. Terus tolong teman-teman diperhatikan juga, terkadang kita sekarang ini pengisian malai, ini boleh dilihat airnya kering. Seharusnya untuk pengisian
malai, usahakan air itu benar-benar cukup teman-teman, karena pengisian malai itu membutuhkan air. Kecuali kalau malai sudah terbentuk, pengisian sudah terbentuk, 15 hari lagi akan panen baru kita keringkan. Seperti itu. Terkadang finishing di sininya juga salah. Kalau ingin bobot lebih tinggi, gunakan maksimal pemupukan atas bawah. Selain itu teman-teman, pengairan juga harus. Dikarenakan ketika dia membentuk, dia itu haus, butuh air untuk menyuplai makanan ke pengisian tersebut. Jadi itu saja tips saya untuk menanggulangi kerebahan teman-teman menggunakan 3 produk tersebut. Pertama, monokalium fosfat bisa masuk umur 50 hari. Terus gunakan fosfat yang tinggi umur 60 hari, dan teman-teman bisa gunakan silika di 60 lebih juga. Oke, cukup sekian tip hari ini dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya, dan beritahu kepada para petani bahwa ada channel YouTube yang memberikan solusi, yaitu channel Konsultan Pertanian. Oke, salam petani Indonesia.